warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan pembahasan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif di sekolah itu meliputi ada 3 hal. Pertama, lingkungan positif. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah prosedur lingkungan. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Tidak bisa pungkiri bahwa di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau ini hampir 50% kita sebagai guru profesor. Ya, jadi di antara 5 posisi kontrol ini kita dianjurkan harus sebagai guru sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu berarti guru untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus itu dikembalikan kepada siswanya. Jadi seperti contoh di sini ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia secara langsung, aturan secara langsung. Sedangkan hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan posisi kontrol seorang guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini merupakan posisi kontrol seorang guru adalah sebagai penghukum. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini adalah sebagai teman. Nah, ini biasanya seperti sering dilakukan oleh usia ya. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah posisi kontrol guru sebagai manajer. Kita mengembalikan permasalahan atau kasus siswa itu kepada siswa itu sendiri. Bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah? Nah, jika semestinya kita menanamkan kalau kita malah cuek dan tidak peduli, maka budaya positif di sekolah itu tidak akan terjadi. Nah, kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan stakeholder yang ada di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau ini, kita lebih peduli lagi kepada siswa. Jangan hanya staf kesiswaan saja, yaitu 10K, BK. Nah, kami mohon kiranya peran Bapak, Ibu, wali kelas untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Untuk menyelesaikan masalah ini, selain kita sebagai manajer, nah itu ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 poin. Yang pertama, dia menstabilkan identitas. Nah, jadi kita itu bertanya kepada siswa apa pokok permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kita memastikan apakah yang terjadi terhadap siswa tersebut. Nah, seperti kemarin kalau nggak salah kasus Pak Nurdin ya. Nah, Pak Nurdin itu ada 2 orang siswa di dalam pelajarannya dia izin sampai jam pelajaran Pak Nurdin habis. Nah, kebetulan itu kami menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kita tidak selalu menyalahkan siswa. Jadi Bapak Ibu di dalam pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Antara lain, apabila kita ingin menyelesaikan suatu kasus, kita itu tidak mesti marah-marah. Walaupun selama ini kami jangan marah-marah ya. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini kita kembalikan kepada siswanya untuk menyelesaikan
keyakinan kelas. Pembahasan budaya positif di sekolah mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Vicky. Silakan duduk nak. Mana Vicky katanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke Vicky, mau waktu di sana. Tidak apa-apa. Vicky, ini langsung saja dengan masalah kamu. Tapi perhatikan sudah 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan meskipun sudah batas waktu maksimal pengerjaannya. Ya Bu, saya sudah 3 kali tidak mengumpulkan tugas yang telah diberikan kepada saya. Sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya kamu saja yang melakukannya. Ada beberapa teman kamu yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan itu, tetapi dia hanya mengerjakan 1 atau 2 tugas saja. Tetapi khusus untuk Vicky sudah 3 kali berturut-turut tidak mengumpulkan tugas yang diberikan. Padahal ibu sudah mengingatkan Vicky sepenuhnya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Memang benar Vicky, ini semua hak murid masing-masing untuk memenuhi kewajibannya. Jadi lantas mengapa Vicky tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan selama? Saya lupa. Saya kira program tugas yang diberikan kepada saya itu masih lama. Lupa saya sampai dalam waktu. Kan sudah sering ibu ingatkan Vicky, apakah kamu tidak diskusi dengan teman-teman kamu saat sedang bermain? Tidak Bu, saya tidak pernah berdiskusi mengenai masalah tugas. Kamu masih ingat tata tertib yang sudah kita sepakati dari awal belajar itu? Ya Bu, saya masih ingat. Setahu saya yang dari sekolah ini harus mengumpulkan tugasnya pada tepat waktu. Baiklah, sekarang kamu sudah menyadari dan berniat untuk memperbaikinya kan Vicky? Jadi ibu berharap kamu selalu konsisten dengan kamu dan pribadi kamu yang lebih baik lagi. Ibu ingatkan lagi, tidak hanya pelajaran itu saja, tetapi seluruh mata pelajaran yang diberikan. Jadi ibu berharap kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi kecerdasan emosional juga sangat penting perannya untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Jadi Vicky, mungkin sampai sini ya Vicky. Terima kasih atas Warni tidak pernah menyalahkan kesalahan yang telah saya perbuat, tetapi beliau lebih mengajarkan, membimbing saya untuk menjadi yang lebih baik. Sama Sinta, itu sudah mendengar laporan dari staf siswa. Apa benar
Kalau boleh Ibu tahu, apa penyebab kalian tidak masuk kembali ke Bapak Ibu? Coba cari. Kalau Sinta, kami sama Sinta masih ingat keyakinan kelas kita? Masih ingat. Keyakinan kelas kita adalah disiplin dan membaik. Disiplin dan saling menghargai. Orang yang bagaimana disiplin dan orang yang bagaimana yang menghargai. Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Orang yang menghargai dan berpendidikan sama. Sudah ingat berarti sekarang apa yang bisa kalian lakukan? Kalian akan melaksanakan keyakinan kelas ini. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kami akan meminta maaf kepada Pak Nurdin dan janji akan tidak mengulangi lagi dan menggunakannya semua dalam kelas untuk meyakini keyakinan disiplin dan menghargai. Baiklah, kalau itu bisa kalian lakukan, silakan kalian lakukan. Ibu akan menghargai usaha kalian untuk memperbaiki diri kalian. Besok ibu akan Saya merasa diperlakukan dengan baik, adil, dan tidak disalahkan atas perbuatan saya. Assalamualaikum anak-anak. Marilah teman-teman dan guru kita berdapat di dalam doa menurut kamar dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa nak? Jadi 3 ya? Sakit semua atau apa? Satu sakit, satu izin, satu Satu sakit, satu izin, satu apa? Dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini, oke? SMK! Bisa! SMK! Hebat! SMK! Bisa! Hebat! Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang besaran dan satuan. Adapun tema kita hari ini, sebelum kita mempelajari materi besaran dan satuan, Ibu dan kalian akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sendiri. Kita ketahui bahwa di SMK Negeri ini kita memiliki beberapa peraturan-peraturan yang harus kalian taati. Nah, tetapi di dalam kelas ini, sebelum kita melanjutkan materi itu, kita harus membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai kertas origami. Nanti kalian akan menuliskan setiap orang satu, Ibu bagikan. Apa sih kemauan atau keinginan kalian di dalam kelas sebelum kita memulai acara kita pada hari ini? Nah, di tangan Ibu ini ada tentang program, ya, yang warnanya berbagai macam. Nanti akan Ibu berikan satu persatu kepada kalian. Kalian akan menuliskan satu saja kesepakatan kelas yang kalian inginkan. Bisa dimengerti? Baik, ini akan diberikan satu persatu.
Kalau begitu, nanti kita kelompokkan keyakinan atau kesepakatan kelas apa saja yang kalian inginkan. Mungkin di antara kalian itu ada keyakinan atau kesepakatannya sama ya. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu satu persatu. Ya, teman-temannya untuk menempelkan keyakinan kelas di styrofoam yang sudah disiapkan. Silakan. dan wakil ketua kelas maju ke depan. Kalian berdua mengelompokkan kesepakatan kelas yang telah ditulis oleh teman-teman kalian. Silakan Freddy sama dia. Ya, silakan.
Teman ini kita sebatas Sama Aditya, saudara kalian mengumpulkan kesepakatan kalian. Ya, sekarang coba kalian atau ketua kelasnya saja menjelaskan atau mempresentasikan keyakinan atau kesepakatan kelas seperti apa yang kalian butuhkan. Silakan. di sini kami mengelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti ini tentang bagaimana nanti kita belajar di kelas. Di sini tentang menyangkut kedisiplinan kelas dan di sini tentang kebersihan kelas. Di sini kami mengelompokkan tentang bagaimana tentang penugasan nantinya. Jadi di sini kita bahas dulu satu dari sini yang tentang bagaimana nanti kita belajar. Apa yang saya simpulkan adalah di sini siswa-siswa ada yang lebih cenderung suka belajarnya itu di bawah enjoy, tidak terlalu tegang, dimana dulu banyak baca, menjelaskan bla 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 bla, teman baca buku, baca, catat, tugas, baca, catat, tugas, tapi lebih ke ada mungkin guru itu saat menjelaskan ada mungkin mengasih sedikit permainan atau mungkin lelucon lah agar suasana di kelas itu tidak terlalu tegang. Yang kedua di sini ada tentang kedisiplinan. Di sini ada juga beberapa siswa di kelas yang cenderung ingin menginginkan kelasnya yang rapi dan disiplin, seperti misalnya bajunya yang hitam, terus dia ada berpakaian lengkap selama guru menjalankan, tidak ribut dan juga tidak ada kelas yang nyaman lah. Jadi tidak selama pelajaran itu nggak ada yang keluyuran, nggak ada yang ribut selama guru menjelaskan, mendengarkan, selama ada permainan guru memberikan suatu permainan atau mungkin agak suasananya agak sedikit lebih enteng, kita mengikutinya, tapi tetap kondusif. Terus di sini juga ada beberapa siswa yang menginginkan kelas itu tetap bersih. Tentu agar kita mendapatkan pengalaman belajar yang lebih maksimal, kita membutuhkan kelas yang bersih. Masa kita belajar kelas itu kotor, pasir semua. Di sini ada beberapa siswa yang lebih cenderung suka begitu di kelas itu ada yang lebih suka pengennya praktek. Mereka kadang kurang suka tentang teori, walaupun tetap teori itu ada kita butuh, cuman ada beberapa siswa yang berpikir praktek itu harus lebih dimajukan karena dengan prakteklah kita bisa benar-benar paham. Dan juga ada tentang pemberian PR. Di sini ada beberapa siswa yang menginginkan jangan memberikan terlalu banyak PR lah, karena ya mungkin ada beberapa siswa juga memiliki kegiatan yang banyak di rumah, jadi itu kan PR-nya bisa nggak dikerjakan, malah nanggung di sekolah. Makanya mungkin karena ada beberapa halangan sejak itu, makanya ada meminta PR mungkin dikurangi lah. Itu kesimpulan dari saya dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dari teman-teman saya. Terima kasih kepada Freddy Agus selaku ketua kelas. Kita beri tepuk tangan dulu. Setelah dijelaskan oleh ketua kelas di sini bisa disimpulkan ternyata kesepakatan dan keyakinan kelas kalian itu ada 4 kelompok. Yang pertama, kalian
Lanjut, yang ketiga yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas yang kalian buat, yaitu kalian sepakat ingin menjaga kelas kalian lebih bersih dan lebih rapi. Setuju ya? Kemudian yang keempat, ini sangat banyak, ini berapa orang? Kalian menginginkan jangan terlalu banyak memberikan penugasan atau PR. Ini poin yang paling banyak ya, kalau ibu tangkap ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 13 orang yang menyatakan PR-nya jangan terlalu banyak atau penugasannya jangan terlalu banyak. Oke lah, kalau begitu berarti ada 4 keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, jadi kita sepakat bahwa keyakinan atau kesepakatan kelas kita telah kita buat bersama-sama ada 4 poin. Yang pertama, disiplin ya. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat yaitu mengurangi atau tidak adanya penugasan atau PR. Ya, itu saja mungkin keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Kalau sudah kita sepakati, sekarang kita lanjutkan dengan materi kita yaitu belajar kita, yaitu besaran dan jumlah. Karena mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini yaitu besaran dan jumlah. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, pakai smart ini. Contoh-contoh besaran urunan dan satuannya. Oke, ada yang bisa menjawab tidak sebelum ibu menjawab pertanyaan dari Rakesh? Ada yang bisa? Saya Oh ya, silakan Freddy. kalau tidak salah itu kan ada luas, panjang dikali lebar, terus ada volume, panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti luas itu meter persegi, volume itu meter kubik, terus kecepatan meter per sekon. Ya. Ada tujuh. Itu saja. Itu saja. Yang saya Ya, sebenarnya